ada di kapal tiap hari terombang ambing nih. Kalau kata gue sama Ersa, kita tuh mencoba semua yang ada di fasilitas di kampus. Tara. Enggak kok? Enggak banget. Gila dong. Karena yang gue lihat kalian tuh sama-sama setia tipikalnya. Dari lipstick gue aja udah sampai enggak ada. Kalau misalnya ada orang yang bilang enaknya jadi lo, what's your answer? Ada orang yang Apa bilang kayak jawaban gitu. lo? Iya, apa? Buat gue makan sehari-hari kan gue pakai uang sendiri. Ya. Terus kalau punya pasangan untungnya itu kita punya ada teman cerita. Gue kan dari dulu nggak pernah punya teman ngomong. Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di video ini ya di YouTube channel. Emang gue YouTuber. Hari ini gue mau mendatangkan salah satu ini adalah orang-orang profesional, bukan orang-orang profesional lagi. Dia adalah my friends kuliah. Jadi kenapa gue pengen ngajak dia ngobrol-ngobrol ala-ala podcast, walaupun sebenarnya nggak ada perlengkapan podcastnya. Enak kali ya diajak ngobrol, dan dia ini sangat banyak motivasi. Siapa tahu setelah berbincang dengan dia kita mendapatkan banyak pelajaran, wawasan ataupun motivasi lainnya, ya kan? Siapa dia? Ya ini dia. Mbak Ina Melinda guys, ini ada Linda. Say hi. Ini kita lagi makan ini enak banget tahu guys. Terus kita buat tahu, terus ada dessert. This is my dessert. Aku buat dessert. Terus ini ada yang rasa boba. Nah, sekarang hari ini gue mau ngobrol sama Linda. Sebenarnya banyak sih, tapi kedengeran nggak ya suaranya nih? Kita cek dulu ya. Nah, sekarang akhirnya kita pindah tempat karena Jadi ya, orang berisik mesin ya. Tapi maaf ya kalau misalnya ada suara motor, mobil. Tadi ada dessert juga. Ada tahu, pada bungkusnya bukan kayak ini ya kalau dijual. Dia pakai cup. Terlihat kurang menarik tapi tidak tahu rasanya. Coba ya kita rasa ya. Tahu ini udah nggak ada. Kita review makanan dulu. Tadi es krimnya udah enak, sekarang gue ini di my dessert. Cobain dong Lin. Apa dibuat dari apa? Ini dari bolu, terus ada whipped cream, keju sama ini coklat. Sebenarnya gue buat coklat ganache tapi kecairan. Intinya rasa coklat atau rasa kopi. Ada kopinya juga. Berisik nggak sih? Ada rasa kopinya juga di bawahnya. Dia mau buat ala-ala tiramisu gitu loh. Enak. Tahu lebih enak lagi? Pakai deh es krim. Enak. Coba ya. Tara. Enggak kok? Enggak banget. Gila dong. Gula semua ini. Gak apa-apa. Cheating day. Today kita cheating day ya. Oke, tapi ya gue bahas ini nggak panjang kok, nggak. Semoga suaranya. Aduh, ya udahlah ya. Iklan. Kita ngobrolin hal sederhana aja dulu, karena kan kita masih kuliah ya. Jadi masih ada seputaran kuliah dan nanti di akhirnya entah apa. Ini random aja ya. Lo kan kita kan sebagai mahasiswa nih ya. Aduh beratnya. dan udah di semester 5 nih ya kan. Iya. Di semester 5 itu kan kayak udah pertengahan ya. Kita udah di tengah-tengah nih ya kan. Antara mau Mundur jauh, maju susah. Iya kan? Udah di diem gitu. Ya udah, ini masih di tengah-tengah ini. Bentar lagi mencapai finish alias wisuda. Kayaknya kita ngobrol ya. Nah, Lagi 2 tahun. kerasa nggak sih lo selama ini tuh sampai di titik semester 5 ini, kerasa nggak perjuangan lo sebelum maba yang awalnya lo ketolak terus ikut mandiri dan lain-lainnya, kerasa nggak sampai sekarang gila ya gue udah semester 5 gitu? Bukan ngerasa kayak beban kuliahnya tuh semester berapa? Semester ini. Semester ini? Gara-gara kan awalnya kalau semester kemarin tuh kalau kita presentasi itu masih berkelompok kan, masih kayak ada kok temen kelompok kita yang ngomong, ada temen kelompok kita yang jadi orang depannya lah. Kalau sekarang ayo kita presentasi laporan sendiri, presentasi busu sendiri. Iya benar. Jadi berat nggak menurut lo di semester 5?
berapa presentasi kita tanggung jawab, belum laporan magang, Iya. laporan akhirnya, Iya. itu busul apa, Seminar. busul yang 3. Apa sih yang buat lo tetap semangat menjalani Beratnya kuliah? pertanyaannya, ih takut banget awal gini. What? Apa ya, gagal ya, kalau enggak apa gue diomongin sama orang. Lo takut dengan pressure itu gitu? Ya, apalagi keluarga mak gue kan, nanti kalau gue jelek otomatis gue bakal sama gue dianggap sama kayak kakak gue yang gue sebut tadi itu. Dia tuh jelek image-nya karena pembawaannya jelek. Gue takut digituin, terus mama gue selalu bilang jangan kayak dia ya, jangan kayak dia ya gitu. Oke, lanjut. Kakak gue, Oh, kakak lo. kasihan dia udah di kapal tiap hari terombang-ambing di lautan cerah nyaul. Dia sempet dikabarkan hilang. Bayangin kalau kakak gue beneran hilang, siapa yang ngasih adenya ini buat beli es krim? Berarti kakak lo yang ngebiayain lo ya? Ya, ini kan udah tanggung jawab kakak, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Iya. Kan semester 5 ini lo magang ya? Why lo memutuskan untuk magang gitu? Padahal kita tuh pemilihan konsentrasi itu di semester 4 guys. Tapi itu kayak masih basic, masih perawalan gitu kan. Iya. Dan bahkan di semester 5 ini menurut gue matkul-matkulnya cukup penting. Tapi kenapa lo memutuskan untuk magang? Kalau kata gue sama Ersa, kita tuh mencoba semua yang ada di fasilitas di kampus. Salah satunya magang. Kan kedepannya masih bisa ngambil yang MBKM yang pertukaran pelajar, yang lain-lain tuh masih bisa. Kalau dia udah hapus? Ya kita coba yang masih ada, jangan kita mentok di kelas aja. Kalau gue sama Ersa ya. Berarti kayak mencari pengalaman baru lah ya. Lo daripada kan, gue juga kayak gitu awalnya. Gue alasan gue magang karena kayaknya ini tuh karena udah punya bekal dari semester 3 kan kita udah sempet dapat juga kan konsentrasi. Iya. Ya kan, kayak udah 2 semester ini udah dapat bekal yang basic tentang pemasaran. Jadi menurut gue kayak udah lumayan cukup lah ya. Dan menurut gue di semester 5 ini start kita untuk mengaplikasikan ke tempat kerja untuk semester 6, semester 7 ataupun bahkan di hari-hari libur. Jadi udah ada pengalaman gitu. Betul. Masih seputar kuliah nih. Kan kuliah tuh mumet ya. Kayak tugasnya itu bikin stres gitu. Dan selain temen, ya kan, pasti kita butuh sandaran dong. Banyak dong. Tapi lagi di KLU, Kita butuh sandaran, gini-gini dan lain-lainnya gitu. Seberapa besar sih peran relationship atau pasangan dalam hidup lo saat ini ya? Kita ngomongin saat ini ya. Seberapa besar dia mempengaruhi lo, kayak apakah dia juga salah satu penyemangat dalam hidup? Asik. Si Aul udah dipersiapin banget aja pertanyaan itu. Mana? Iya, sangat setuju. Karena dia yang salah satu yang membantu saya mengerjakan tugas. Berarti dia salah satu penyemangat lo. Iya. Selain itu seberapa besar dia berpengaruh dalam hidup lo saat ini, nggak hanya di masa kuliah aja. Hah? Maksudnya tidak? Nggak hanya dalam konteks perkuliahan, Nah, tapi kehidupan lain. dia yang menyemangati saya untuk ikut magang. Kan saya awalnya nggak percaya diri, apalagi soal komputer kan saya agak kurang ya, soal itu kurang. Ngomong, lo tau gue ngomong suka belibet, dia selalu bilang Di chat juga suka belibet. Iya, apalagi di chat dia bilang bisa, belajar itu tetap belajar dimanapun dia. Terus salah satu penyemangat. Selain itu, apa pelajaran yang lo dapet kayak setelah kenal dia, oh ternyata begini ya, oh ternyata kita tuh harus begini ya, oh ternyata kita tuh harus begitu, oh kehidupan apa yang kayak lo wawasan lo tuh ada gitu nyangkut ketika pacaran sama dia gitu, lo baru tahu sesuatu apa. Kita tuh harus tetap mencoba, gagal enggaknya dia tuh kan banyak gagalnya kan. Contohnya sekolah, ayo sekarang semua sekolah lagi nolak dia tau. Sekolah apa? Oh iya. Itu lagi banyak nolak dia, tapi dia tetap semangat, dia tetap semangat ngerjain RAB. Dia tahu dia tetap mencoba walaupun mungkin pesaing di luar dia itu kan masih orang-orang yang udah besar namanya. Dia tetap mencoba itu.
dia tidak patah semangat gitu. Berarti semangatnya dia itu nular, betul. Kan lo udah pacaran kayaknya mau 2 tahun ya ini ya? Wis gila coy. November Bentar lagi 2 tahun, ya kan? BTW kemarin ketemu sama ibunya guys. Bahkan kemarin kan kalian tuh udah di relationship yang dibilang nggak sebentar dan nggak lama juga kan? Hubungannya gitu. Seberapa, nggak apa-apa sih kalau kita berandai-andai ini ya kan? Dari 1 sampai 10 seberapa yakin lo sama dia akan selamanya? 9 atau 95. Tinggi ya. Wow. Karena mami gue sempat bilang ini pas libur kemarin kan dia nggak pernah ke rumah, terus dia jatuh, terus dia nanya kok dia nggak pernah kesini lagi. Dibilang udah masih pacaran atau udah enggak, dibilang dia jawab masih, cuman dia lagi sibuk kerja, dia lagi pergi ke Jogja nyari yearbook. Saya bilang oh bener dah, nggak usah berhenti pacaran tuh 1 orang, kalau bisa serius gitu, jangan ganti-ganti. Dengar nih ya, kalau lo nonton nih, mertua lo tuh udah menyetujui. Semoga dia jangan nonton. tinggal dipepet dikit lagi ya kan. Kalau dari kacamata gue sih ya, dari my opinion. Kok kacamata gue nggak kelihatan? Dari my opinion ya, kalau menurut gue hubungan lo sama pasangan lo itu 1 sampai 10. Kalau lo tadi tinggi ya? Iya 85, 80, 85. Ya mungkin gue juga sama, sekitar 8 lah ya. Karena iklan. Karena yang gue lihat kalian tuh sama-sama setia tipikalnya, ya kan? Insya Allah. Ya kan, gue lihatnya gitu kan. Lo juga pernah cerita gitu. Dari cerita yang lo kasih, yang lo curhatkan lo tuh kalian sama-sama setia. Terus kalian tuh tipikal orang yang suka meluangkan waktu. Jadi kan? Kalau ada waktu luang ya udah. Terus suka liburan bareng. Bukan berdua ya, Neng, sama teman-teman yang lain. Kapan-kapan ngajak kali gue. Kalian yang nggak pernah bisa ya. Terus habis itu juga saling effort tuh penting nggak sih menurut lo dalam satu hubungan? Penting. Selain feedback ya, feedback tuh penting. Kalau effort menurut lo penting nggak? Penting. Apa menurut lo effort terbesarnya dia ke lo, terus effort terbesar lo ke dia? Kalau dari gue ke dia mungkin gue nggak tahu ya menurut dia itu apa. Iya sih. Kalau menurut lo dari dia ke lo? Apa ya? Mau gue bantu? Apa ya? Lah ya. Ngantar dia ke Mas Bagja langsung balik aja pernah. Ngambil baju terus langsung balik Mas Bagja pernah. Terus juga gue lihat karena dia kan sering kan ke orang tua lo, udah tahu dia. Dia juga udah nggak lebih dari sekali ke rumah lo, ya kan? Nah itu peluang yang cukup baik. Udah peluang yang baik untuk ke jenjang selanjutnya. Kesan dia itu udah baik di juga Iya. Jadi ya atalah ya. Jangan tonton video ini. Awas kalau dia nonton. Lagi 5 langkah lah. Ada cerita yang mengharukan menurut gue terkesan banget Sama dia. Dekat ini. Ya, apa? Kan pas acara PKKMB hari pertama. Nggih. Kan kita itu geladinya sampai malam. Nggih. Terus dia lagi pergi jalan sama Elsa sama yang lain-lain. Cek lokasi jalannya acara. Kita tuh di jalan itu ya, Iya, gedung MM. Ya, arah ke gerbang masuk sana dia jalan. Dia jalan jauh terus ditinggal lah gue sendirian duduk depan TK. Iya. Terus tiba-tiba ada mobil dateng nyapa gue dalam keadaan posisi gelap. Terus dia bilang, gue mau kenapa sendirian? Jadi lah gue takut. Gue beralih duduk di depan yang gue bilang gue nangis sendirian di bawah pohon bunut itu loh. Di kantin itu? Iya, nah di sana dia nangis. Terus dia datang, lama dia datang, dia benar-benar lama dia datengin gue, terus pergilah kita pulang. Terus gue pulang baru gue ngasih tahu bahwa gue takut gara-gara Ikut calling. Iya, dipanggil orang. Terus dia bilang ini, oh jadinya pelajarannya sekarang Linda tidak boleh jauh-jauh dari dia bilang.
Terus kan setelah itu gue bilang gue lapar, gue nangis di situ tuh, gue nangis. Terus pergi lah kita, tadinya mau pulang langsung tapi gue bilang lapar, jadinya gue makan mie ayam di depan Alfamart deket-deket Panjikilan tuh ada Pak D namanya. Ya tahu aku. Dia makan di sana, terus dia bilang kan dia mau kedinginan beluang ya, terus dipegang tangan dia, ayo dong ikut, nggak boleh jauh-jauh. Itu dia terkesan itu. Lu yang dengar ya. Dia terkesan. Dia geli. Dia terkesan itu. Nah itu dari itu kan seputaran tentang pasangan ya. Motor GP lewat nih. Kan ada yang bilang ya, teman di perkuliahan itu menakutkan, menyeramkan. Terus kalau misalnya kita nggak bisa, kita dikucilkan, atau kita dimusuhi, direndahkan dan lain-lainnya. Tapi di gambaran lo masuk kuliah itu gimana sih? Ada nggak sih pernah pertama kali merasa overthinking? Hah? Sebelum masuk kuliah? Overthinking nggak punya teman atau overthinking soal apa? Overthinking kayak takut deh gue nggak bisa mengikuti misalnya kayak kerja kelompok gitu-gitu, nggak bisa ikut nyumbang ide, nggak bisa gini tuh. Ada nggak sih overthinking gitu? Ada, takut nanti kita diremehin bahwa kita nggak bisa ikut bantu. Misalkan kita lagi kerjain tapi kita ngasih ide, orang mikir dia tuh ya apa sih, ide kamu tuh nggak penting gitu. Apa ada? Terus? Ya apa ya solusinya, sampai sekarang saya juga belum temu solusi yang itu. Tapi kan ada kan yang, jadi menurut lo pertemanan di perkuliahan tuh menyeramkan nggak? Menyeramkan. Banyak yang dilihat di pertemanan perkuliahan tuh, ekonomi, standar kehidupan, apalagi. Berarti gue menyeramkan dong. Sebagian orang kayak gitu, tapi kalau kita kan udah tahu ya, saling tahu. Kalau kayak yang lain-lain itu loh, The circle. Ya. perkuliahan tuh ada bagian pertemanannya itu banyak. Ya. Oke, next nih. Lucunya kapal bos. Kan ada banyak isu yang bilang ngapain sih kuliah gitu kan? Didengar nggak suara pertama kameranya? Insya Allah didengar ya. Ngapain sih kuliah gitu, kemarin lanjut kerja, kuliah sama aja kayak sekolah 4 tahun lama, terus ujungnya juga paling masih ada pengangguran, pasti juga kayak gitulah, isu-isu seperti itu gitu. Dan lo kan lo dari SMK nih, bukan SMA kan? Rata-rata kalau orang SMK di jurusan tuh pasti ngambilnya langsung kerja, tapi lo memutuskan untuk kuliah. Kenapa? Awalnya saya punya sepupu namanya Uma. Iya, hati-hati ya. Dadah. Gue sama dia tuh bilang, kita tuh nggak mau kuliah. Melihat situasi yang ada di kehidupan, gue bilang sama dia, kita nggak mau kuliah, kita kerja langsung. Tapi ternyata sekarang gue sama dia tuh sama-sama kuliah. Gara-gara pertama gue dulu nggak mau kuliah gara-gara gue kasihan sama mami gue. Tetapi kakak gue nyuruh gue kuliah, sama semuanya nyuruh gue kuliah. Awalnya pas gue bilang mau kerja, mama gue dikasih gini. Cuman dia dapat omongan dari keluarga gue, balik lagi keluarga gue yang ada di sana tuh dapat omongan bilang, dia mau ngapain anak sekecil lulusan SMK aja nggak kuliah, mau jadi apa? Ya, Karena diremehkan. Akhirnya ya gue kuliah karena disuruh juga sama kakak gue kuliah. Ya udah gue kuliah aja guys. Ya kan? Jadi sampai sekarang. Kalau ditanya nyesel nggak sih lo milih kuliah daripada kerja? Kan sekarang kan apa-apa kayak butuh duit gitu kan. Jadi gue kuliah juga kan kita bisa cari uang. Contohnya gue jual tahu yang tadi. Ini kita lagi mau makan tahunya nih. Apa gue gelap jadi ya? Jadi kita bisa cari uang guys walaupun kita kuliah. Di Kosong ya? Bukan kosong itu, tapi minyaknya yang kotor. Beli ya guys, di sini IG-nya. Di snack pack. Menurut lo antara teman, keluarga, dan pasangan, Susah ini. coba dari nomor lo urutin yang ketiga ini, yang paling
menjadi support system lo dalam kehidupan lo? Siapa paling besar? Gampang menjawab, pacar, teman, orang tua. Menurut ini jam berapa? Jam 6 Neng. Oke, dari lipstick gue aja udah sampai nggak ada. Gue akan sebutin pertanyaan, nanti lo jawab terserah lo yang ada di otak lo gitu, tanpa mikir panjang ya. Nggak apa sih mikir ya. Kalau misalnya nih, lo lebih pilih di Mataram atau di tempat asal lo? Mataram. Kenapa? Aduh, gue harus jawab pertanyaan ini yang beratnya tuh yang basicnya. Ya terserah. Kenapa? Apakah ini kota? Apa dong? Karena kalau di Mataram gue sih ngerasa lebih baik gue sendiri. Gue pernah bilang kan, gue lebih baik ngerasa sendiri daripada kebanyakan orang. Yang magang kemarin beneran gue dipindah, Iya lo nggak dipindah. Iya sih. Gue juga nggak suka di rumah. Gue lebih baik di Mataram di Penjikila sendirian daripada gue harus pulang. Di rumah lo sendirian? Enggak, bukan daripada gue di rumah. Walaupun kan teman-teman gue banyak suka pulang kan, gue enggak. Lo nggak suka pulang? Kalau misalnya ada orang yang bilang enaknya jadi lo, what's your answer? Ada orang yang Apa bilang jawaban kayak lo? gitu. Iya, apa jawaban lo? Kalau enggak ada, gue ketawa aja. Masa gue ceritain hidup gue ke orang lain? Karena dia nggak tahu Iya. pahit kehidupan kita ya. Kayak temen SMA gue pernah ada yang bilang, karena kan gue kalau dulu itu kan belum bisa bawa motor, otomatis gue selalu dijemput sama mami gue, atau enggak gue nebeng sama orang yang searah. Terus ada yang bilang ya enak ya jadi bayi, diturutin sama maminya, dibilang dijemput ke sana sini Gitu. Padahal mereka nggak tahu mami gue gimana. iya sih. Saya juga nggak tahu bapak saya seperti apa. Oke, next. Terakhir. Cuma 3 aja. Supaya nggak panjang durasinya. Nggak panjang kali ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini, ah punya pasangan nggak penting, yang penting banyak duit bisa bahagia gitu. Kalau lo ada di mana? Kalau ada yang orang bilang pasangan tuh nggak penting sih menurut gue, tapi kalau menurut lo Dua-duanya penting. Penting dua-duanya. apa dua-duanya itu? Uang sama pasangan. Iya. Buat gue makan sehari-hari kan gue pakai uang gue sendiri. Ya. Terus kalau punya pasangan untungnya itu kita punya ada teman cerita. Gue kan dari dulu nggak pernah punya teman ngomong. Iya, temen ada cerita. bungsu. Ya. Punya sih gue kakak, tapi kan dia juga memendam, gue memendam, sama-sama memendam, itu pentingnya. Mungkin pasangan itu buat ngomong kan, uang nggak bisa dipakai ngomong, walaupun kalian senang nanti pakai uang kalian bisa beli apapun, tapi kan tetap Betul Ya. sih. Lo memendam Lin? Are you okay Lin? Misalnya kalau kayak orang ditanya, kamu nggak apa-apa, langsung mewek gitu kan? takut. Semua orang itu mungkin ada sifat buruk jeleknya. Iya. Mungkin kita kedapatan yang jeleknya juga kan, nggak semua sifat dia itu buruk di kita, ada yang baiknya. Masa kita lihat yang jeleknya aja, dia juga baik loh sama kita. Berarti istilahnya bukan karena satu kejahatan kita melupakan 1000 kebaikan orang lain ya. Dia baik, cuma mungkin ada bagian yang agak-agak lah. Betul, itu betul sih. Iya benar sih. Emang kita nggak boleh melihat buruknya orang lain. Padahal kita juga punya banyak keburukan ya Neng. Gitu. Jadi istilahnya jangan lupa mengaca diri atau perlu Ana belikan kaca. Tapi ada satu orang yang tetap saya lihat buruk walaupun dia kebaikannya. Siapa? Hah? Dia tuh tidak ada kebaikan di antara gue. Jasa dia tidak ada setitik pun. Agak-agak dark jokes ya, agak gelap gitu. Oke guys, jadi sampai sini aja video kita ya. Pokoknya nantikan selanjutnya podcast selanjutnya sama siapapun itu. Nanti kita lihat bintang tamunya ya Neng. Sampai jumpa.